Jika kita menggunakan Laravel, ada yang namanya Mass Verify Email yang itu didapat secara gratis ketika Anda install Laravel. Nah, oleh karena itu di sini kita akan implementasikan. Jadi sepertinya episode ini akan sangat lama karena Anda akan banyak mempelajari hal yang baru di sini. Pertama, saya akan pergi ke user.php untuk mengimplementasikan yang namanya Mass Verify Email ini. Dia sudah komen di sini, tinggal uncomment terus paste di sini Mass Verify Emailnya. Nah, kemudian ini harusnya implements. Nah, kemudian harusnya jika sudah seperti ini, ketika nanti user register maka dia akan diminta untuk konfirmasi email. Tapi sebelum itu coba dulu kita pergi ke web.php untuk membuat dashboard ini sebagai protected page-nya. Jadi kalau dia tidak verifikasi dia tidak bisa melihat dashboard, halaman dashboard ini. Oke, seperti misalnya jika sekarang saya refresh, kebetulan sini si Irsyad sudah verifikasi. Coba saya log out dan register user baru. Ya kan? Register. Dan Anda tahu by default Laravel sudah mempunyai event untuk itu. Jika misalnya kita aktifkan Mass Verify Email itu, dia akan membuat semacam peraturan bahwa user ini harus dikirimkan email. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika misalnya kita cek pada Mailtrap, saya sudah clear semua yang kerja kita tadi. Anda perhatikan verify email address sudah masuk di sini. Yang ketika misalnya kita klik, ini akan sudah bisa. Nah, cuman permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah kenapa dia tidak run under queue, ya kan? Ya nggak tahu karena Laravel tidak akan menganggap bahwa Anda prefer yang namanya queue sehingga dia akan menjalankan secara synchronous di sini. Baik, tapi itu bisa kita handle semua. Pertama, coba dulu perhatikan pada app yang ada di sini. Tepat pada provider, di sini ada event service provider yang by default dia sudah akan masukkan di sini register, send email verification. Alright. Perhatikan di sini jika saya pergi ke kelasnya, mungkin Anda tidak bisa melakukannya sekarang dan saya sangat apa di sini ya. Saya sangat merekomendasikan bahwa Anda menonton saja dulu sebelum Anda ikuti, ya. Jadi perhatikan di sini saya pergi ke kelas send email verification notification itu isinya kurang lebih seperti ini. Jika ada di user itu menggunakan Mass Verify Email, maka kita akan lakukan sending email verification-nya. Oke. Nah, bagaimana cara kita fire event ini sementara ini ada di Pendor gitu loh. Nah, alternatifnya Anda bisa membuat satu listener untuk ini. Baik, coba dulu. Saya akan copy kode yang ada di sini. Kemudian saya akan pergi ke terminal atau bisa menggunakan VS Code langsung kok ya. Jadi PHP Artisan Make Listener, kita akan buat di sini namanya itu send email verification. Seperti itu saja kita buat, tidak usah menggunakan notification karena notification ini itu dari Laravel yang punya kita tidak ada notificationnya sehingga kita enter maka dia akan membuatkan listener baru untuk kita. Baik, sekarang kode yang ada di sini tadi saya akan copy dan untuk itu saya akan hilangkan notificationnya sehingga kita bisa import punya kita sendiri di sini yang tadi saya buat yaitu adalah send email verification. Nah, ke sini saya akan langsungkan yang namanya public untuk user di sini. Alright, kemudian saya akan scroll ke bawah sini. Ya harusnya ini juga tidak perlu sih. Jadi kita bisa ambil langsung dari event ini karena dia akan di-trigger dari listener ini akan di-trigger dari register ini. Oke, sehingga jika Anda lihat register di sini harusnya sudah ada dia buatkan user untuk kita, which is very cool. Baik, sekarang kita fokus ke send email verification ini. Yang tadi kode saya copy, saya akan paste di sini. Oke, nah sekarang Mass Verify Email tidak ada di sini, maka sekarang bisa saya import langsung menggunakan out Mass Verify. Ya, sepertinya ini. I don't know what is that. Coba dulu kita lihat. Sorry, saya harus pergi dulu ke user untuk memastikan bahwa dia menggunakan kontras bukanlah Illuminate out itu. Jadi saya akan masukkan kembali yang kontras. Kemudian harusnya ini bisa kita implementasikan menggunakan queue. Perhatikan di sini ada yang namanya Illuminate construct queue, should queue. Maka saya akan buat di sini implement should queue. Jadi nanti ini akan dipanggil behind the scenes-nya. Ya, jadi ketika misalnya kita jalankan queue, maka dia akan dipanggil. Alright, sekarang jika misalnya saya ulangi, harusnya dia tidak akan menunggu lagi ketika kita registerkan satu user gitu. Coba dulu saya register dan perhatikan dia tidak akan menunggu dan emailnya tidak akan masuk sampai Anda lakukan yang namanya queue worker ya. Artisan queue work. Perhatikan di sini send login ad itu otomatis gagal itu terjadi hanya karena Anda tidak cek. Ya, kita tidak cek. Nanti akan kita bahas itu. Untuk sekarang yang pastinya send email verification itu sudah done. Yang artinya jika kita cek di sini dia sudah masuk. Oke. Itu step pertama yang harus Anda tahu. Coba dulu sebelum saya melanjut lebih jauh set login ad ini coba dulu kita
buat yang namanya NN event user login at, ya, tidak sama dengan dulu. Harusnya sudah oke sih itu, karena jika misalnya tidak ada dia akan false nantinya. Baik, jika sudah, sekarang kita fokus kembali ke send email verification tadi. Ini adalah cara alternatifnya yang bisa Anda lakukan. Namun sebenarnya dengan cara seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Namun jika misalnya ini bisa lebih cepat, kenapa kita harus menggunakan hal-hal seperti ini? Baik, coba dulu ini saya akan hapus listener ini. Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana sebenarnya caranya menggunakan send email verification notification tadi yang itu sudah ada by default ya, di sini. Ya, tadi kan seperti ini ceritanya. Namun jika seperti itu, saya hapus di sini send email verification-nya karena saya sudah menghapus real file-nya. Kalau kita menggunakan ini tekniknya yang saya tadi buat di sini kembali, kita akan menunggu di sini ya, karena by default seperti yang saya bilang dia tidak run under queue, sehingga tunggu emailnya masuk baru dia memberikan pesan sukses seperti ini. Ya, jika Anda perhatikan juga di sini harusnya dia akan sudah masuk. Ya, ini dia. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan ini? Itu akan saya komen terlebih dahulu, kemudian saya akan scroll ke bawah sini. Ya, kita sebenarnya kan bisa buat seperti ini. Jika Anda tidak tahu, Anda belajar hal yang baru di sini. Function, saya akan buat di sini itu register, dan di sini kita buat event. Oke. Kemudian di sini kita bisa melakukan yang namanya memanggil handle tersebut. Contohnya seperti ini. Return new, saya akan buat di sini itu namanya tadi send email verification notification, kita buat sini handle. Kurang lebih seperti itu. Yang kita handle apa? Yaitu adalah event yang kita dapat dari parameter yang kita buat di sini. Which is sekarang ketika misalnya kita fire event atau kita registerkan satu orang, saya pertama pergi dulu ke browser, ke terminal, maksudnya saya akan lakukan MVS biar supaya tidak ada lagi nanti notifikasi masuk seperti email already exist ya. Saya akan register dan perhatikan ini berjalan sebenarnya. Behind the scene ini berjalan namun belum dalam queue dia. Dia masih berjalan seperti yang tadi di atas sini. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mendaftarkan ini sebagai queue? Oke, itu sangat mudah sebenarnya. Sejak Laravel 8 ada yang namanya queueable yang kita ambil dari function event-nya. Jadi bagaimana caranya? Pertama, coba dulu closure ini akan saya hilangkan. Saya cut ya, bukan saya hilangkan. Kemudian di sini saya buat queueable dan saya akan paste di sini dia. Which is sekarang harusnya saya tadi pelan-pelan membuatnya ya. Pertama, coba ya saya ulangi. Saya cut yang ada di sini sehingga sekarang tinggal seperti ini, dan kemudian saya buat sini queueable, kemudian saya paste di sini. Jadi biar supaya jelas bahwa apa yang kita lakukan di sini itu tidak salah ketik lagi. Kemudian pada queueable, Anda scroll ke atas sini. Jika tadi ada enter, dia harusnya masuk di sini yang namanya queueable. Here we go. Use function illuminate event queueable, yang dia akan menerima yang namanya closure di sini. Which is yang kita lakukan saat ini itu sudah benar. Ya. Baik, apakah ini sudah berhasil? I don't know, but let's try. Coba kita pergi ke terminal. Ya, saya akan close yang dulu yang ada di sini, kemudian saya Ctrl C, kemudian kita jalankan keyword kembali, kemudian kita pergi ke sini, kita log out, kita register, kemudian kita send atau register, dan what happened? Tidak ada yang kita tunggu di sini. Yang artinya jika misalnya kita perhatikan pada terminal, ada di sini invoke queue closure yang kita jalankan. Ya, ini mungkin Anda lihat masih fail, tapi nanti kita akan fix itu. Tapi yang jelasnya di sini kita sudah berhasil menggunakan function atau event yang diberikan oleh Laravel dengan queue. Ya, jadi tidak perlu membuat listener seperti yang tadi. Jadi ini sebenarnya cara cepatnya ketika Anda tidak ingin ada tambahan. Karena yang tadi kita lakukan itu benar, tidak ada masalah untuk itu. Dan bahkan baik ketika misalnya Anda mempunyai tim, lebih baik seperti itu karena dia bisa membaca kode dengan baik. Mana tahu dia tidak tahu ada update seperti ini kan. Ini karena baru ada di Laravel 8 ke bawah, 7 ke bawah ini tidak ada gitu. Jadi queueable ini termasuk yang baru. Dan ini baru diimplementasikan function seperti ini di Laravel. Dulunya ini tidak akan ada sebelum Laravel 8. Baik, sekarang harusnya jika saya resend verification email, maka ini akan terjadi yang namanya sync. Tidak ada di sini queue. Perhatikan ya, memang dia masuk di sini, namun tidak run under queue. So, oleh karena itu, coba kita perhatikan.
out.php yang ada pada roots folder, kita scroll ke bawah, harusnya dia akan trigger URL itu yang ini. Ya, kalau saya tidak salah begitu. Coba saya akan komen, refresh. Ya, maka sekarang dia sudah tidak ada. Ya, yang di-trigger dia itu yang perlu kita lihat. Saya rasa ini dia. Email verification notification. Apakah ini? Coba ini saya komen, kemudian kita refresh. Nah, ya betul. Ini yang kita mau kan. Nah, coba ini saya akan pergi dulu ke kelasnya dan Anda perhatikan itu ada di controller out, email verification notification. Ini yang di-triggernya. Yang mana ketika misalnya kita refresh, kita klik ini, dia akan men-trigger hal itu. Makanya triggernya agak lama di sini. Sehingga ketika ini kita komen, kemudian kita sekarang refresh, send, maka dia tidak akan ada lagi gitu. Nah, karena kita sudah mendaftarkannya tadi pada event service provider di sini, sehingga kita bisa langsung mentarget yang namanya eventnya lah ya. Dengan cara kita buat seperti ini, event. Saya akan buat di sini langsung itu menggunakan new register. Ya kan langsung kita buat di sini request user. Ya, kita masukkan di sini function karena dia adalah inherit dari user yang lagi authenticated sekarang gitu. Sekarang kita refresh di browser, kita resend verification-nya, maka jika Anda perhatikan a new verification email has been sent to email address. Sehingga kita cek di sini. Oke, di sini kita tidak ada clue dan juga keyword karena tidak kita kita tidak restart. Coba ini saya akan hapus dulu semua dan ini akan kita restart dulu. Dan kita jalankan artisan keyword, refresh di sini. Saya akan resend. Kemudian jika kita perhatikan pada terminal, dia akan menjalankan harusnya di sini info queue closure lagi. Dan jika Anda perhatikan done di sini katanya. Dan sekarang kita refresh di sini, harusnya akan sudah masuk yang namanya emailnya, which is very cool harusnya ya. Jadi daripada Anda membuat satu job dan itu sebenarnya bisa, Anda tinggal ambil aja yang ada di sini, ya kan mudah. Namun jika misalnya ada cara yang lebih mudah seperti yang saya bilang, kenapa tidak gitu loh. Oh iya, tadi ada yang error ketika last login ad-nya ya. Coba dulu kita refresh di Firefox untuk memasukkan verifikasi emailnya. Kemudian jika misalnya kita perhatikan di sini tidak akan ada action sama sekali. Coba dulu saya log out dan kita registerkan satu orang lagi ya. Dan coba kita perhatikan di sini. Ya, jika Anda perhatikan di sini set last login ad-nya masih error. Coba dulu kita fix set last login ad. Ini yang terjadi adalah last login ini tidak ada sehingga ini dianggap ada gitu loh. Nah, coba dulu ini kita kasih conditional aja ya. Kita bisa menambahkan seperti ini by the way. Saya akan paste di sini, kemudian ini akan kita masukkan null shape operator. Jika Anda tidak tahu, ini adalah null shape operator yang bisa kita lakukan. Nah, di sini juga kita bisa buat seperti itu. Sehingga ya seperti itu saya sudah cukup. Dan Anda tahu ketika Anda sering bermain dengan JavaScript itu pastinya sudah familiar dengan Anda. Saya akan restart queue-nya. Kemudian coba dulu kita log out dan kita registerkan satu orang. Oke, coba kita lihat queue-nya apa yang terjadi di sini. Menjalankan info queue closure ini untuk sending verification emailnya, set login ad-nya juga sudah sukses ini, which is ya kita sudah tidak ada masalah lagi. Nah ini untuk send emailnya ya. Dan bagaimana dengan forgot password? Alright, coba dulu saya klik dulu yang ada di sini verifikasi emailnya. Kita klik terus saya akan pastikan dulu apa emailnya di sini sehingga kita bisa kerja dengan email yang sudah ada. Ya kita login, kemudian forgot password kita akan paste di sini email reset password link. Dan jika Anda perhatikan di sini dia akan loading seperti seharusnya, ya kan? Karena tidak ada queue di sini. Yang itu masih masuk akal. Alright, forgot password. Jika misalnya saya perhatikan pada out.php yang ada pada roots folder, saya akan ada di sini forgot password. Where is it? Forgot password. Ya, kita butuh store yang ada di sini sehingga saya akan pergi dulu ke sana. Jika Anda perhatikan itu semua ada di out folder ini. Jadi jangan sampai salah. Perhatikan ini yang di-triggernya. Ada di sini status yang itu akan menerima status dari password reset link ini. Baik. Coba dulu Anda perhatikan pada lang dan lihat pada password. Di sini ada send you have email password reset link. The password reset is invalid. We can find user. Oke, sebenarnya yang diambil oleh status ini kurang lebih seperti itu.
Nah, kita bisa directly memasukkan ini sebenarnya. Coba kita copy apa yang ada di sini dan kita paste di sini status error lah kita buat. Kemudian di sini kita buat status error. Ya, kita paste di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada status, harusnya itu status yang sukses. Kemudian kita akan masukkan yang ini. Alright, kemudian kita buat di sini status dan kita paste di sini. Jadi sehingga ini tidak perlu kita ganti dan yang ini aja kita ganti. Dan ini sekarang kita bisa hilangkan. Dan ya ini akan kita masukkan ke dalam job sepertinya. So buka terminal Anda dan buat job baru dengan nama send password reset link. Kurang lebih seperti itu. Alright, jika sudah, sekarang ini akan saya cut. Ini saya akan cut juga. Dan ya ini komentar bisa Anda hilangkan bisa tidak. Dan coba lupa perhatikan pada job yang ada di sini. Kita akan masukkan di sini dia. Ya, kurang lebih ini akan kita fire gitu email yang ada di sini. Namun Anda tahu bahwa sebenarnya email ini tidak kita dapat. Coba dulu ya perhatikan ya baik-baik. Karena request only email ini itu sama dengan seperti ini jika Anda tidak tahu. Isinya itu seperti ini. Email equals to email. Ya, sementara kita tidak mempunyai email ini belum. Kita bisa buat di sini this email, kemudian password ini kita bisa import dari mana tadi? Coba kita perhatikan di atas, dia harusnya ada import dari pesat ya. Ini bisa kita cut sebenarnya, kita paste di sini. Alright, coba kita scroll kembali ke bawah. Kita buat di sini email. Atau bisa jadi kita buat seperti ini langsung sih, this email gitu. Kemudian di sini kita buat public emailnya. Public email. Dan seperti itu sudah bisa. Tidak perlu kita buat di sini karena kita sudah menggunakan PHP 8.1 di sini. Saya menggunakan PHP 8.1 by the way. Kemudian coba dulu saya akan kembali ke password reset link controller tadi. Waktu dia fire di sini kita akan bisa masukkan dia. Oh iya, di sini masih digunakan password itu. Jadi sehingga kita masih harus memasukkannya ke dalam controller ini. Itu tadi diimport dari pesat kalau tidak salah begitu. Ya, betul dari pesat. Oke, kemudian di sini kan kita dispatch jobnya, dispatch new. Kita akan masukkan di sini send reset password reset link sorry. Dan di sini kita masukkan request only emailnya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini flow-nya itu kita masukkan jobnya, kita masukkan request only emailnya di sini, kemudian kita pergi ke sini, kita masukkan dia ke construct, kemudian di sini kita fire dia, masukkan emailnya, which is ini sebenarnya sudah berhasil. Jika ini sudah implement should queue, ya dia sudah by default implement should queue, sehingga ini akan sudah run under queue. Coba kita pergi ke Firefox, refresh, dan yang tadinya menunggu, coba kita buat di sini valley@example.com lagi. Holy shit, apa yang ini? Coba kita kembali ke sini, kita email password reset link. Tapi sebelum saya mengklik ini, coba dulu saya pastikan bahwa saya sudah restart queue-nya. Oke. Saya akan copy dulu, refresh, paste, email password reset link, dan perhatikan we have email your password reset link, yang artinya jika misalnya kita lihat di terminal, dia harusnya akan sudah mengeksekusi job ini. Refresh di Mailtrap harusnya sudah ada di sini reset password notification. Saya akan clear dulu, kemudian kita bisa see testing ini, namun dia ada throttling yang sangat cepat ya, sehingga kalau kita tes lagi takutnya dia tidak akan memberikan hal itu kepada kita. Email password reset link. Ya, kebetulan di sini sudah ada temponya sehingga dia berhasil, dan kita lihat di sini dia sudah berhasil. Harusnya di sini ya tidak masuk. What happened? Coba dulu kita start from scratch ya, queue work, kemudian kita refresh, dan coba dulu untuk yang lain kita masukkan yang ini Zilong misalnya. Email, dan sudah masuk, harusnya dia trigger di sini. Ya, betul. Mungkin ada waktu yang ditentukan ya untuk masalah itu, sehingga si Valley tidak bisa request lagi atau gimana gitu. Tapi yang jelasnya ini sudah oke gitu, behind the scene-nya dia sudah oke. Jadi aplikasi Anda sekarang sudah run under queue dan itu sangat luar biasa sekali.